Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Johan Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ISBD Program Studi Agama Islam Fakultas Agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Dila Asih Ainur Rohmah selaku moderator dari kelompok 5 ISBD. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Yang nantinya tentu saja saya tidak akan sendiri, akan ada rekan-rekan saya sebagai presentator. Langsung saja materi pertama tentang hakikat nilai, perwujudan nilai, fungsi, moral, dan hukum yang akan dipaparkan oleh Lutfi Ajeng Cahyani dengan NPM 2325047 yang akan dilanjutkan oleh Handini Lutfiana Al-Faqih dengan NPM 2325046. Dan materi kedua tentang keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang akan dipaparkan oleh Muhammad Rauf Nur Hafiz dengan NPM 2325052 yang akan dilanjutkan oleh Suryanata dengan NPM 2325057. Dan materi yang terakhir tentang problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat dan negara yang akan dijelaskan oleh saya Dila Asih Ainur Rohmah dengan NPM 2325055 yang akan dilengkapi oleh Muhammad Naufal Mubarok dengan NPM 2325054. Baik rekan-rekan, langsung saja dengarkan penjelasan materi tentang manusia, nilai moral, dan hukum dari kami kelompok 5 ISBD. Terima kasih. Oke, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai. Nah, hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai ini adalah konsep yang saling terkait. Nah, yang pertama hakikat. Ini mengacu pada sifat dasar karakteristik inti dari suatu hal. Yang kedua itu fungsi. Fungsi adalah apa yang sesuatu atau seseorang lakukan atau kontribusi yang diberikan oleh sesuatu dalam suatu konteks. Nah, yang ketiga ini adalah perwujudan nilai. Perwujudan nilai ini berkaitan dengan bagaimana suatu hal atau tindakan mencerminkan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai adalah prinsip-prinsip atau keyakinan yang dianggap penting dalam suatu masyarakat atau individu. Jadi, dalam banyak kasus, fungsi suatu hal atau tindakan mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau individu. Dan hal tersebut didasari oleh hakikat dan karakteristik inti dari hal tersebut. Saya di sini akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu moral dan hukum. Moral adalah segala perilaku dan budi pekerti yang melekat pada diri manusia. Sedangkan hukum pada dasarnya bagian dari norma, yaitu norma hukum. Hukum sebagai norma berbeda dengan ketiga norma sebelumnya. Perbedaannya dimaksud adalah 1. Norma hukum datangnya dari diri kita sendiri, yaitu dari kekuasaan atau lembaga yang resmi dan berwenang. 2. Norma dan hukum dilengkapi sanksi pidana atau pemaksa secara fisik. 3. Norma lain tidak dilekati sanksi pidana secara fisik. 4. Sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan berasal dari kata Arab yaitu adil, berarti tengah, atau keadilan menetapkan sesuatu di tengah-tengah. Tidak berarti sebelah atau dengan kata lain. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berikut beberapa pendapat mengenai makna keadilan. Yang pertama yaitu menurut KBBI, keadilan berarti sifat perbuatan atau perilaku. Yang kedua, menurut WJS Puerwadaminto, keadilan berarti yaitu sebelah atau sepatuhnya tidak sewenang-wenang jadi dalam pengertian dalam keadilan. Terus yang selanjutnya, keadilan pada hakikatnya adalah memerlukan seseorang atau pihak lain sesuatu dengan haknya. Terus menjadi hak setiap orang diakui dengan perilaku atau sesuai hakikat martabatnya dengan derajat agamanya. Terus yang ke bawah yaitu keadilan komunitas, yaitu perilaku yang terhadap seseorang tanpa melihat jasa
jasa dilakukannya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang keadilan menurut Plato. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dengan hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Contohnya, ada yang bekerja sudah 30 tahun, itu wajib mendapatkan kenaikan jabatan. Yang kedua, keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar. Yang ketiga, keadilan legal moral adalah keadilan yang mengikuti penyesuaian atau pemberian tempat seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya dan yang dianggap sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Contoh dari keadilan legal atau moral ini menaati aturan rambu lalu lintas. Baik, di sini saya akan membahas tentang problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat dan negara. Di sini saya akan terfokus membahas tentang problematika nilai moral. Dalam pembinaan nilai moral, tentunya ada pengaruh-pengaruh atau faktor yang akan membuat pembinaan nilai moral tersebut lebih baik atau malah buruk. Faktornya adalah lingkungan keluarga, teman sebaya, media komunikasi, figur otoritas, dan pengaruh pikiran kita sendiri. Dapat disimpulkan bahwasanya jika kita ingin pembinaan nilai moral kita lebih baik ke depannya, tentu saja kita harus memilih lingkungan yang sehat untuk kita sendiri. Nah, jika kita berada di lingkungan yang sehat, tentu saja pembinaan nilai moral kita akan terbentuk dengan baik. Namun jika kita berada di lingkungan yang buruk, mau tidak mau, pastinya akan lambat laun pembinaan nilai moral kita akan turun. Jika kita tidak bisa mengontrol pembinaan nilai moral itu pada diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu problematika nilai, moral, dan hukum dalam bernegara. Perilaku manusia, baik secara pribadi maupun bernegara, itu terikat pada 2 norma, yaitu norma moral dan norma hukum. Yang dimana jika kita taat pada 2 norma ini, maka akan terwujud bagi kita kehidupan yang aman dan damai. Meskipun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di negara kita ini. Norma moral ataupun yang bisa disebut dengan pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang tidak akan mendapatkan sanksi secara lahiriah ataupun tidak ada bersifat memaksa. Namun apa saja faktor yang mendorong orang melakukan pelanggaran etik? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik pada setiap bidangnya, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak represi itu sendiri. Yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum kebalikan dari pelanggaran kode etik, yaitu mendapatkan sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa. Namun ada salah satu problema, yaitu banyak orang yang menyalahgunakan hukum sebagai alat kekuasaan, yang dimana seharusnya hukum melindungi kita, namun ini sebaliknya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai manusia, nilai moral dan hukum dari kami kelompok 5 ISBD. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 5 ISBD mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.